Pemirsa, hari ini 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang peninjauan kembali perdananya. Kuasa hukum ke-6 terpidana meyakini novum baru yang mereka ajukan akan menjadi titik balik terhadap nasib ke-6 terpidana yang kini tengah menjalani masa hukuman penjara seumur hidup. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 6 terpidana yang terdiri dari Supriyanto, Hadi Saputro, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Rivaldi dihadirkan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Agenda sidang pertama ini adalah pembacaan memori peninjauan kembali oleh tim kuasa hukum ke-6 terpidana. Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin jalannya persidangan, yaitu Hakim Ketua Arif Ferdian, serta 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana Otto Hasibuan menyatakan telah menyiapkan novum baru. Kuasa hukum pun siap menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang akan memperkuat bukti baru yang diajukan. Memori PPH kita ini poinnya itu banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum ya. Ada novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan dari tuntutan. Itu namanya novum, jadi keadaan yang baru. Dan itu kami dapatkan sekarang ini dan kita ajukan di dalam perkara itu. Apa saja novumnya? Totalnya berapa berarti Pak? Yang diajukan, yang disiapkan? Novum yang disiapkan. Oh, banyak ya. Kalau saksi sama ahli berapa totalnya jumlahnya yang disiapkan? Kita kalau saksinya 30 kalau nggak salah, kalau saksinya. Saksi fakta? Iya, saksinya ya. Ahli kita siapkan juga hampir di semua saksi bidang itu kita sampaikan. Karena kalau bersidang itu, kita kan sekarang ini mengajukan permohonan PK. Ya kan? Kalau kita mengajukan satu permohonan PK, maka kita harus mencoba membuktikan keberatan kita itu apa. PK itu kan keberatan. Supriyanto, Hadi Saputro, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, dan Rivaldi divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Mereka pun dihukum dengan penjara seumur hidup. Selain keenamnya, Sudirman dan Saka Tatal pun divonis bersalah. Saka Tatal yang ketika itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Saka Tatal telah mengajukan peninjauan kembali beberapa waktu yang lalu. Langkah yang sama pun akan ditempuh Sudirman. Apakah peninjauan kembali yang diajukan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat mengubah status mereka? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Supriyanto, Hadi Saputro, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Rivaldi, hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ke-6 terpidana ini mengikuti jejak mantan terpidana kasus yang sama, yaitu Saka Tatal yang telah mengajukan peninjauan kembali terlebih dahulu dan kini tengah menunggu putusan Mahkamah Agung. Kuasa hukum ke-6 terpidana meyakini novum yang mereka ajukan dapat menghadirkan keadilan yang baru bagi ke-6 terpidana. Apakah ke-6 terpidana Vina dan Eki ini bisa membawa mereka kepada kebebasan mereka berenam? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum ke-6 terpidana dan penasehat Kapolri Pak Arianto tadi, juga nanti ada Bang Otto Hasibuan. Selamat sore Pak Otto dan Pak Arianto. Selamat sore Pak Aditya. Selamat sore. Baik. Selamat sore Pak Arianto. Kita ke Bang Otto terlebih dahulu. Bang Otto, novum baru apa saja yang dipersiapkan oleh kuasa hukum dalam sidang PK kali ini? Ya, kita mengajukan PK ini dengan dasar adanya satu novum ya. Kedua juga ada beberapa kekhilafan majelis hakim di tingkat pertama maupun tingkat pengadilan tinggi. Kemudian ada juga adanya pertentangan antara dua putusannya yang saling bertentangan satu sama lain. Kalau mengenai soal novum, kita bisa melihat bahwa
prinsip novum itu adalah keadaan baru kan. Keadaan baru adalah ada fakta-fakta hukum yang ada pada waktu terjadinya perkara tersebut, tapi pada waktu itu nggak ditemukan, yang kemudian sekarang baru ditemukan. Antara lain yang kita lihat di sini ada fakta bahwa sebenarnya saksi-saksi yang dulu bercerita itu sebenarnya nggak benar, nggak pernah mereka mengetahui sebenarnya. Saksi-saksi yang dulu itu bercerita itu seperti Dede dan sebagainya itu adalah merupakan saksi-saksi yang palsu. Jadi sebenarnya fakta-fakta yang diterangkannya dulu itu adalah fakta-fakta yang tidak benar. Yang mana kalau majelis hakim pada waktu itu tahu bahwa itu sesungguhnya tidak benar, maka pasti hakim memberikan putusan lepas atau putusan bebas. Nah kedua, itu banyak ya, saksi-saksi itu banyak sekali. Nah kedua, faktor yang kedua tentang kekhilafan hakim juga yang dilihat di sini, ini kelihatannya sepele tapi fundamental, bahwa sebenarnya ini mudah sekali perkara ini untuk diputuskan untuk membebaskan para terpidana ini. Karena ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi jurisprudensi yang menyatakan bahwa kalau seseorang tersangka pada waktu diperiksa di polisi yang kemudian menjadi terdakwa di pengadilan, maka tersangka ini sebenarnya harus didampingi oleh seorang pengacara. Ya, apalagi orang-orang itu adalah orang yang diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun lebih gitu. Nah faktanya para terpidana ini semua dulunya pertama kali tidak didampingi pengacara. Jadi ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa kalau dari awal dia tidak didampingi oleh pengacara, walaupun kemudian di pengadilan dia didampingi pengacara, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi jurisprudensi, maka penyidikan tersebut harus dinyatakan batal dan dia harus dilepaskan dari dakwaan, segala dakwaan ya, free itu seperti itu. Nah itu, jadi kalau ini sebenarnya mau konsisten diterapkan oleh Mahkamah Agung, kita tidak perlu lagi mencari-cari bukti-bukti macam-macam, cukup menerapkan prinsip hukum ini bahwa kita buktikan bahwa ternyata di pengadilan, di kepolisian dia tidak pernah didampingi oleh pengacara, dan kalau ini terbukti selesai sudah, dia harus dibebaskan. Kalau kita mau konsisten terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah ini kita lihat nanti apakah Mahkamah Agung memiliki konsistensi nggak di sini. Kalau dia konsisten dengan prinsip, dengan putusan jurisprudensi itu, maka kita tidak perlu bertele-tele dengan kita bisa buktikan bahwa ternyata para tersangka yang kemudian terpidana ini pada waktu diperiksa di polisi dulu tidak didampingi pengacara, maka dia harus dibebaskan. Nah, satu hal yang paling digarisbawahi oleh Mahkamah Agung adalah bahkan penyidik tidak bisa mendalihkan atau membuat alasan ketidaktersediaan pengacara di tempat itu tidak ada, itu juga tidak bisa dijadikan alasan oleh penyidik terhadap perkara-perkara yang seseorang diancam. Maaf, saya potong 5 sebentar. tahun sampai 15 tahun. Bang Oto, kalau memang tadi dinilai ada novum-novum baru, kemudian ada kejanggalan dalam kasus ini, kenapa kemudian peninjauan kembali ini baru dilakukan pada saat ini, Bang Oto? Itu jadi pertanyaan juga. Ya, wajar sekali kita baru ajukan sekarang karena kita juga kan baru mengetahui kasus ini. Dan kemudian juga kita baru punya akses untuk bertemu dengan para terpidana ini. Karena itu pun karena keluarganya datang kepada kita. Ya, selama ini kan menurut mereka kan mereka sulit mendapatkan akses untuk bertemu para advokat. Bahkan Sudirman Sengki sendiri sampai berkali-kali kami kirim surat kepada LP maupun kepada Polda baru bisa punya akses. Jadi alasan untuk mengajukan PK kenapa sekarang? Ya karena sekaranglah punya waktunya mereka bertemu dengan pengacara dan kami baru melihat bahwa fakta-fakta ini sebenarnya punya alasan untuk diajukan peninjauan kembali. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, peluang dari PK yang diajukan 6 terpidana menurut Anda seperti apa? Tadi kita lihat bahwa yang menjadi dasar adalah pertama mulai dari kehilafan hakim, kemudian ada keterangan palsu yang disampaikan oleh Dede, dan yang ketiga adalah tentang penyidikan yang tidak didampingi oleh kuasa hukum. Anda menilai seperti apa? Ya, kalau dilihat dari persyaratannya mengajukan PK ya, tadi kan PK itu kan hanya boleh diajukan menurut ketentuan KUHP itu kan apabila ada novum baru, kemudian ada putusan yang bertentangan, dan kemudian adanya kekhilafan hakim. Kalau dilihat dari syarat-syarat untuk mengajukan PK, kelihatannya itu sudah memenuhi syarat. Hanya kemudian kalau kita menilai keberhasilannya itu,
kalau pemikiran saya itu keberhasilannya tergantung daripada pertimbangan hakim penilaiannya. Karena yang sering terjadi adalah di mana novum-novum yang diajukan itu oleh para pemohon ini kemudian disangkal oleh para jaksa penuntut umum bahwa itu dulu pernah diajukan. Umumnya kan kayak gitu normatifnya. Gitu. Demikian juga mengenai kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim itu kan kadang-kadang kan dianggap hakim tidak mempertimbangkan, hanya melihat di dalam dari putusannya dibaca, kemudian nggak dimasukkan berarti kurang khilaf dan sebagainya. Nah itu semua kalau ditanya tadi karena kemungkinannya saya sendiri nggak bisa menentukan ya. Itu ya mungkin yang paling gampang ya 50-50. Tergantung dari nanti penilaian hakim di Mahkamah Agung sana. Kalau beliau itu mempertimbangkan bahwa itu memang patut dianggap sebagai suatu novum baru yang seandainya itu ada dulu, maka putusan tidak akan diputus seperti itu gitu. Nah, mungkin ya bisa berhasil PK itu gitu. Yang memang agak mencengangkan seperti tadi ditanyakan, sudah lama sekali ya dulu, kok sekarang baru muncul. Nah itu tadi karena keberadaan dari ada bukti-bukti yang bermunculan itu, yang bertentangan itu ya baru belakang ini diketahui, mencuat ke sana sini, dan saya kira sudah sesuai dengan prosedur dalam peradilan umum. Apabila itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak fair, yaitu bukti-bukti baru itu dimunculkan kembali di dalam persidangan yang namanya di PK itu. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi hasilnya tergantung daripada Pak Hakim nanti di dalam menilai apa yang diajukan oleh pemohon ini kepada yang memutus PK nanti. Oke, baik Pak Arianto. Yang kita tunggu ini kan pertama adalah sidang peninjauan kembali terhadap Saka Tatal karena masih diproses di Mahkamah Agung. Apakah nanti hasil dari peninjauan kembali Saka Tatal ini akan berpengaruh terhadap peninjauan kembali 6 terpidana lainnya? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Kita kembali lanjutkan dialog, kita langsung ke Bang Oto. Bang Oto, tadi kan Anda mengatakan ada sejumlah novum baru, diantaranya adalah adanya kekhilafan hakim, kemudian ada keterangan palsu yang disampaikan oleh Dede, terus ada penyidikan yang tidak didampingi oleh pengacara. Nah, seberapa yakin dengan poin-poin yang tadi Anda sampaikan ini bahwa Anda dapat memenangkan sidang PK dari 6 terpidana ini, Bang Oto? Ya, segala putusan hakim itu tergantung hakim ya. Tetapi tentunya tidak ada salahnya kalau kami berkeyakinan untuk bisa memenangkan perkara ini. Dasar pemikiran kami tentunya adalah dari bukti-bukti yang kami miliki. Saya hanya sampaikan dulu yang paling cepat karena ini diskusi di melalui televisi nggak bisa banyak. Ya. Nah, umpamanya kelihatannya sepele sekali tentang bahwa seorang tersangka itu wajib didampingi pengacara. Kelihatannya begitu ya. Ini kan diatur dalam Miranda Rules dulu di Amerika ya, waktu ada perkara Miranda versus Arizona gitu ya. Di mana diberikan di sana itu bahwa semua advokat, semua tersangka itu wajib diberikan hak-haknya dia untuk mendapatkan pengacara, the right to be silent, ya, hak untuk diam dan sebagainya. Nah itu telah diadopsi oleh KUHP kita, gitu loh, diadopsi oleh KUHP kita bahwa seseorang advokat tersangka itu wajib diberikan pendampingan khususnya bagi orang-orang yang diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun ke atas, ya kan? Nah, saya melihat putusan Mahkamah Agung secara konsisten terhadap hal ini, bukan 1-2 putusan Mahkamah Agung, berkali-kali Mahkamah Agung mengatakan kalau tidak didampingi oleh para advokat itu harus bebas. Nah, kalau kita lihat ini kan prinsip hak ajasi kan, human right gitu loh. Jadi harus dijunjung tinggi gitu loh. Nah, kalau berkaca ke sini, menurut saya tanpa meriksa bukti-bukti novum yang lain dengan mengacu kepada bahwa sebenarnya seorang tersangka wajib didampingi, apalagi diancam hukuman 5 tahun sampai 15 tahun, wajib bebas, selesai. Jadi very simple case sebenarnya kalau berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung itu. Nah, saya ingin melihat apakah Mahkamah Agung mau konsisten enggak? Karena Mahkamah Agung telah memberikan putusan jurisprudensi seperti ini. Kalau tidak didampingi, itu harus dibebaskan. Kalau ancaman hukuman kepada dia 5 tahun atau lebih. Bahkan saya katakan ya, saya sendiri ya, waktu saya ini kan ketua umum Pradi, KPK saja, saya pernah mendapat surat dari KPK ketika seorang di sana ada tersangka, rupa-rupanya dia tidak mampu membayar pengacara, dia kirim surat kepada Pradi untuk mengirim seorang advokat untuk mendampinginya.
Saya juga pernah mendapat surat dari Kejati Balikpapan pada waktu itu karena seorang tersangka tidak ada pengacaranya. Kita kirim. Jadi artinya sebenarnya kalau kita tidak kirim pun negara wajib memberikan itu, wajib membayar itu, gitu loh. Jadi karena kewajiban negara lah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan itu tidak ada alasan bagi seorang penyidik dengan tidak tersedianya advokat di daerah tersebut maka tidak memberikan advokat kepada seorang tersangka. Itu aja tidak bisa diterima gitu loh. Jadi wajarlah kalau saya optimis ya. Saya tetap berharap Mahkamah Agung konsisten. Di samping bukti-bukti novum yang saya jelaskan sebelumnya, di samping adanya dua putusan hakim yang bertentangan satu sama lain gitu ya. Ya, karena kalau mengenai novum kan jelas sekali kan bahwa ada fakta yang ada pada waktu kejadian perkara itu terjadi, fakta itu kemudian baru kita ketahui kemudian, yang mana pada waktu kalau diketahui hakim itu pada waktu itu di mana kesaksian yang disampaikan oleh Dede dan yang lain-lain Liga Akbar itu adalah bohong, maka hakim pasti membebaskan para terpidana ini gitu loh. Jadi itu dasar keyakinan saya. Kita tangkap poinnya, artinya Bang Oto punya optimisme ya bisa memenangkan sidang peninjauan kembali ini. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita tahu sidang peninjauan kembali dari Sakatatal ini kan masih berproses ya. Bang Oto, kita tangkap poinnya, bergantian dulu ya. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, sidang peninjauan kembali Sakatatal kan masih berproses silakan, di Mahkamah Agung ya. Nanti hasil ini pengaruhnya terhadap 6 terpidana yang saat ini tengah mengajukan peninjauan kembali itu seperti apa, Pak Arianto? Saya tidak hafal ya Bu, bagaimana hakim di dalam memutus itu dalam itu ya. Sebetulnya kasusnya satu, tapi dulu persidangannya dipisahkan gitu. Jadi pasti antara satu dengan yang lain itu saat perkara dikabulkan, pasti otomatis itu akan mempengaruhi juga secara psikologis gitu ya. Dengan apa itu satu rangkaiannya, apalagi bukti-bukti yang diajukan itu untuk baik Pak Arianto. Yang dulu itu tidak benar. Pak Arianto, mohon maaf kita potong dulu Pak Arianto sambungan komunikasi kita karena suara Pak Arianto belum terdengar jelas ya. Kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kita menuju ke Bang Oto dulu. Bang Oto, pertanyaan sama tadi, kita masih menunggu hasil dari sidang peninjauan kembali Sakatatal yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Agung ya. Menurut Bang Oto, punya pengaruh yang cukup signifikan nggak dengan hasil sidang PK 6 terpidana ini? Ya sebenarnya kita tidak perlu harus menunggu, tapi pasti itu saling berkaitan ya. Oleh karena itu kami nanti 1-2 hari ini akan segera mengirim surat ke Mahkamah Agung dengan permohonan agar putusan perkaranya si Tatal itu bisa nanti diperiksa bersamaan dengan juga putusan perkaranya terpidana ini untuk menghindari ada putusan yang bertentangan satu sama lain karena bagaimanapun mereka itu kan didakwa secara bersama-sama di dalam satu perkara gitu loh. Jadi saya khawatir memang kalau Tatal diperiksa sementara yang lain ini belum masuk nanti ada putusan yang bertentangan satu sama lain. Apakah menguntungkan atau merugikan saya nggak tahu. Tapi untuk itu kami sebagai penasihat hukum sudah berencana 1-2 hari ini segera mengirim surat ke Mahkamah Agung baik juga kepada Pengadilan Negeri. Kalau berkas perkaranya Tatal belum dikirim ke Mahkamah Agung kami minta juga ditunggu ini pengirimannya. Tapi kalau memang sudah dikirim juga kami akan minta supaya di Mahkamah Agung perkara itu diperiksa saat yang bersamaan, bukan bersama-sama tapi saat yang bersamaan supaya mereka juga mempelajari semua data-datanya kasusnya bersama-sama gitu loh. Baik, kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, selain novum baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Oto, sebetulnya novum-novum seperti apa yang dapat meyakinkan hakim supaya sidang PK ini dapat dimenangkan oleh ke-6 terpidana? Oke, nampaknya kita masih terkendala komunikasi dengan Pak Arianto, tapi nanti kita sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali sekaligus hasil dari sidang PK terhadap Sakatatal. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Oto dan juga Pak Arianto yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya.